Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ke-11 mata kuliah Web Programming 1 ya. Nah, di pertemuan ini kita akan mengubah tampilan dashboard atau admin ya. Setelah kemarin kita sudah mengubah atau mengimplementasikan Bootstrap ke dalam website kita. Kemarin kita baru sampai dengan login page ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan merubah dalamnya. Setelah kita login, nanti masuk tampilan admin. Nah, tampilan admin itu akan kita rubah. Seperti biasa di start dulu untuk examnya dan MySQL-nya ya. Jika sudah, kita coba buka masuk dulu ke dalam admin yang standar kemarin ya. Oke. Ini tampilan standar adminnya ya. Kita pakai CSS di pertemuan ke-9. Nah, ini akan kita rubah menggunakan template admin yang disebut dengan SB admin. Ini free ya. Kita akan rubah templatenya sesuai dengan ini ya. Jadi kalau kita lihat nanti kita mau merubah templatenya itu modelnya kayak gini ya, seperti inilah. Di sini ada konten kita, di sini ada menu kita, di sini ada judulnya ya, seperti itu. Nah, langkah awal kita download dulu. Ini sudah saya download, nanti akan saya berikan juga di dalam link Google Classroom dan LMS bsi.ac.id ya. Ini sudah saya download, lalu sudah saya ekstrak, ada di dalam htdocs. Nah, ini nanti filenya seperti ini ya, kalau diekstrak karena jadinya seperti ini. Nah, di dalam sinilah ada berisi file-file yang kita butuhkan. Di antaranya itu yang paling kita butuhkan itu adalah file index ya, ini. Karena kalau ini kita buka, inilah yang membuat tadi dashboard adminnya ya. Ini yang akan kita integrasikan. Oke. Nah, oleh karena itu nih teman-teman bisa buka di folder start bootstrap ya, bla bla bla. Ada folder namanya this ya. Di dalam folder di situ ada namanya index.html. Nah, ini teman-teman buka di dalam Sublime, teman-teman. Sublime saya kayak ini. Ya, cara seperti ini. Nanti kita buka di Sublime karena ini akan kita istilahnya kopas nanti datanya atau scriptnya. Nah, ini script yang lama ya, ada di folder ini ya, script yang lama. Lalu tahap awal ya tadi sudah dibuka index.html nya. Lalu berikutnya kita lihat lagi, di sini ada CSS. Nah, ini foldernya kita copy CSS. Kenapa ini kita copy? Karena nanti di dalam template ini sudah merangkum CSS bootstrapnya di dalam folder ini ya. Jadi ini kita copy, kita pindahkan ke dalam sekolah ya. Dalam di sini aja lah saya taruh CSS, copy paste. Di sini ada folder CSS-nya. Nah, kita kembali lagi ke scriptnya. Nah, kalau sudah, kita akan integrasikan ya index HTML ya. Di sini kan beda ya. Di sini kalau yang dari Bootstrap bawaan SB admin namanya index.html. Kalau yang kita pakai itu index.php atau PHP. Nah, sebelum kita merubah yang index.php yang indeks sebelumnya ya, ini kita copy paste dulu ke dalam Notepad. Kenapa ini kita copy paste? Nanti ada beberapa script di sini yang kita pakai lagi ya setelah kita modifikasi dengan admin Bootstrap ya, supaya nanti kita tidak nulis ulang. Kita buka Notepad, lalu kita kopas ya. Kalau Anda mau simpan ya terserah, silahkan simpan. Maksudnya saya minimize saja. Nanti saya sudah punya backup file index yang sebelumnya sebelum kita edit. Oke. Nah, setelah itu ini kita bisa minimize. Nah, langkah selanjutnya itu adalah saya akan copy paste semua yang ada di dalam file index.html. Saya pindahkan ke dalam index.php yang merupakan indeks sekolah kita. Oke, kita copy dulu semuanya seperti ini ya. Lalu saya save, jangan lupa di save. Setelah Anda save, coba Anda lihat hasilnya ya. Anda refresh saja. Nah, ini sudah menyesuaikan dengan tampilan
bootstrap yang kita mau. Langkah selanjutnya kita modifikasi isinya ya. Kembali lagi ke dalam scriptnya. Nah, di isinya ini ya ada beberapa yang mesti kita rubah menjadi offline karena masih ada beberapa yang online. Contoh seperti ini. Kalau Anda ngeditnya secara online ya nggak masalah, jadi tetap seperti ini. Tapi kalau nanti Anda ngeditnya secara offline ya, itu yang jadi masalah. Ada beberapa yang tidak. Ada beberapa contohnya di sini ada bootstrap min.css untuk data table. Ada yang tidak akan menyesuaikan ya, karena datanya tidak ada di dalam artis kita. Contoh juga di sini ada kita pakai JavaScript all.min.js ya. Kalau ini kita hapus nanti ya hasilnya akan berubah. Contoh aja ya. Ini saya hapus aja nih. Tampilan awal seperti ini. Kalau saya itu ada yang hilang ya. Seperti ada tanda panah ya, ada logonya itu hilang. Nah, oleh karena itu ini kita buat offline dulu supaya kita lebih enak ngeditnya. Caranya gimana? Ya, pertama ini tinggal kita copy paste saja. Kita cari dulu ya, yang pasti Anda harus online ya. Paste ke sini. Nah, ini adalah scriptnya. Ini tinggal kita Ctrl A, kita copy. Lalu kita buka file new lagi. Nah, pastikan sini ya. Lalu kita save. Save-nya apa? Supaya sama, Anda lihat dulu di bagian index PHP ini namanya apa nih? Data table CSS. Ini kita copy. Ya. Lalu kita save. Misalkan di dalam CSS aja lah. Paste di sini namanya, file name-nya. Oke. Setelah itu, ini kita bisa hapus. Karena di folder CSS namanya tabel. Kalau kita lihat di folder CSS kita, nah sudah ada ya, dia adalah file CSS dengan nama data table bootstrap min CSS. Lalu kita juga butuh satu lagi nih, all.min.js. Nah, cari sama seperti tadi, kita copy paste, buka browser Anda. Nah, ini filenya ya, JS-nya. Ini bisa kita copy. Lalu buka file CSS ya, new file. Kita pastekan lagi semua di sini ya. Kita save. Namanya tadi all.min.js. Namanya jangan dirubah, sama. Ya. Sudah. Nah, ini nanti kalau di folder CSS kita, kalau Anda buka lagi udah ada all.min.js. Lalu kita bisa modifikasi di bagian index.php kita. Ini kita ganti menjadi CSS. Oke, nah kita sudah coba kita lihat hasilnya, pasti tidak ada perubahan. Nah, kembali lagi ya semuanya. Oke, ini kita sudah merubahnya secara offline. Nah, kalau sudah ini bisa kita close saja. Ini kita close biar nggak bingung. Ya. Jadi kita sudah punya satu buah indeks PHP, yaitu ada indeks sekolah yang kita bangun ya, dengan tampilan admin dari Bootstrap. Oke, yang pertama kita akan merubah untuk menunya ya. Di sini juga title yang masih dashboard, SB admin. Sini masih start bootstrap ya, ini harus kita rubah dulu. Kita cari pertama di bagian title, sini title dashboard, misalnya dashboard sekolah UPSI BSD ya. Sekolah UPSI BSD misalnya seperti ini ya. Lalu di bagian start bootstrapnya kita ganti misalkan admin sekolah UPSI BSD. Oke. Kalau ini kita save tadi, oh ini kepanjangan ya. Berarti ini admin sekolah aja lah, saya tulis panjang soalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita rubah bagian menunya. Di sini kita cuma butuh dua ya,
ada guru, ada siswa kalau misalnya kemarin ya. Ada siswa. Berarti di bagian interface ya, di interface kita cari interface itu. Nah, ini bisa kita rubah menjadi namanya data master ya. Lalu di bagian bawahnya itu kita bisa rubah menjadi yang layout ya. Bisa jadi guru, yang page jadi siswa. Ya, bisa kita layout jadi guru, yang page jadi siswa. Oke. Kita simpan. Oke. Sudah berubah ya data master, ini guru, ini siswa. Selanjutnya sub menunya kita rubah. Kalau di guru itu nanti ada data guru, ada tambah guru. Ya, berarti di sini di bagian guru, bagian sub menunya ini bagian sub menunya. Ini ada data guru misalkan, ya. Lalu di sini ada tambah guru. Kita save lagi. Lalu kita lihat hasilnya, refresh. Nah, ini sudah sesuai. Lalu ini siswa. Nah, siswa ternyata dia ada sublink lagi di bawah sub menunya ya. Ini kita nggak butuh. Jadi kita butuhnya sama kayak guru aja ya. Jadi kalau Anda butuh nanti ya bisa di copy paste lagi. Nanti kalau butuh menu yang berikutnya, misalkan butuh sublink ya, Anda coba lihat aja bagian yang bawah ini. Nah, kita nggak butuh sub menu yang kedua. Ini kan di sini kalau Anda lihat, perhatikan CSS-nya. Di sini ada pertama heading 1 nih, labelnya. Ini collapse. Class collapse itu adalah untuk membuat seperti ini ya. Sub menu drop down seperti ini ya. Lah, kalau di bagian bawah itu, di bagian yang side menunya itu ada yang kita tambahkan lagi nih, nested ya. Jadi menu yang mengsub lagi di bawahnya ya, ini kita tidak perlukan ya. Caranya bagaimana ya, kita tinggal copy paste aja yang mudah. Di sini bagian dari CSS-nya guru ya, tadi linknya guru ini kita bisa copy, kita pastekan di bawah nih div yang collapse heading 2 ya. Jadi heading 2 jangan dihilangkan karena itu adalah pembeda antara collapse yang pertama dengan yang kedua, atau menu drop down yang satu dan kedua ya. Jadi di bawahnya heading 2 itu ya, di sini sampai dengan sini ya. Ini kan sub menunya, soalnya login, register, forgot password itu kan itu adalah sub menunya lagi ya kan. Nah, ini kita copy paste saja seperti ini. Coba kita save dulu. Oke. Nah, ya. Sudah ya. Ini sudah. Seperti ini. Tinggal kita ganti saja data guru menjadi data siswa. Isi tambah siswa. Oke, save. Oke, sudah. Lalu tadi kita tidak butuh yang bagian bawah nih, error tidak usah. Ini berarti kita bisa hapus saja yang tidak kita butuhkan sampai dengan, kalau teman-teman lihat ada namanya sidebar footer. Ya, nih sidebar, side nav footer. Ini jangan dihapus. Ya. Yang lain kita hapus saja, kita save. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Oke ya. Nanti di sini login S-nya itu bisa kita kasih session. Ya, siapa yang login namanya tampil di sini misalkan. Ya. Oke, setelah itu kita sudah merubah menunya menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita mengubah kontennya. Nah, ini konten ini. Ya, ada yang dashboard. Ya, ini yang kita tidak butuhkan ya kita buang saja nanti ya. Dengan bawah. Oke. Nah, langkahnya seperti apa? Jadi tadi barusan kita sudah mengedit navigasi bar namanya. Navigasi bar itu ada di mana? Di sini. Dari bait ke-40 sampai dengan footer.
Ini adalah tadi bars yang kita edit ya. Lalu yang berikutnya kita mengedit yang mana? Konten, layout, sitemap, konten ya. Di bagian konten ini kalau kita lihat di sini ada kontainer ya, seperti yang saya sudah sebutkan terlebih dahulu. Kalau dalam Bootstrap, kalau menampung sebuah konten itu pasti ada namanya kontainer atau adalah kelas penampungnya ya. Di sini makanya diawali dengan nama kontainer ya. Habis main diawali dengan kontainer fleet, jadi sebuah kontainer yang besar nantinya ya, akan menampung apa yang ada di sini. Nah setelah itu kita lihat bawahnya itu ada class MT4, yaitu untuk tulisan dashboard ya. MT itu adalah padding dari atas ke bawah gini ya. Nah ini kita rubah dashboardnya, gak usah rubah ya, seperti ini saja. Lalu ada breadcrumb itu seperti ini breadcrumb sebutnya. Nah kita mau rubah yang di bawahnya breadcrumb ke bawah, itu mau kita kosongkan dulu untuk nanti kita pasang konten yang kita mau. Caranya seperti apa? Nah teman-teman lihat di bawahnya breadcrumb dengan dashboard ini kan ada row. Nah dari row ini adalah tempat kita nanti untuk mengisinya ya. Nah berarti kita tidak butuh di bawahnya row ya, itu bisa kita hapus. Nah ini scriptnya banyak banget nih ya kan ya Pak, ini kita ngapusnya sampai mana ya. Mudah cara menghapus sampai mana, kita lihat di sini ada main ya. Lalu kita butuh hanya 2 div di bawahnya main ini yang kita butuhkan. Sisanya div ini kan kita hapus. Nah hapusnya sampai mana, berarti kita lihat bagian bawahnya lagi. Mana main div tag penutup mainnya ini kan. Nah tadi kita butuh hanya 2 div di bawah main yang bagian atas. Berarti ini pun sama, kita hanya butuh 2 tag div penutup di atas main. Berarti kita hapus sampai dengan sini ya. Berarti ini semua kita hapus ya, dari tag div yang ada di bawahnya row sampai dengan tag div yang ada di atas 2 tag div yang kita butuhkan ya. Jadi kita delete, hasilnya seperti ini ya. Jadi main 2 div, 2 tag div, tag main ya. Ini kalau kita refresh atau copy, sudah kosong gitu ya. Nah kalau sudah, baru kita isi dengan awal, kita isi dulu kolomnya ya. Selalu jadi setelah row pasti ada kolomnya. Class kita kasih kolom. Jangan lupa bikin div penutupnya. Nah div penutupnya ini bisa kita enter. Nah lalu nanti isinya ada di dalam sini konten kita. Nah kontennya itu yang mana yang mau kita isi di dalam sini ya. Makanya tadi saya bilang copy paste aslinya ya, atau file index aslinya yang sudah ada di sekolah tadi, karena kita butuh kontennya. Kontennya sudah saya buatkan atau kita buatkan waktu kemarin itu menggunakan metode seperti ini, switch page ya. Nah inilah yang dari PHP sampai dengan tutup PHP-nya, tag PHP-nya itu kita copy. Jadi kita nggak usah buat lagi di awal. Kita copy saja, kita masukkan di dalam kolom. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah masuk ke dalam konten yang kita buat kemarin. Jadi kalau tidak ada yang dipilih, masuknya ke dalam homepage. Ya. Oke. Nah setelah itu, kalau kita klik data guru, nah ini masih linknya Bootstrap ya, aslinya Bootstrap. Ini mesti kita ganti juga, kita edit juga. Ada di mana? Di bagian tadi site nav. Nah ini untuk data guru, tambah guru, tambah siswa, tambah siswa. Itu apa yang kita editnya menjadi apa? Ya kita ganti saja seperti yang sebelumnya ya. Misalnya data guru ini kan ya, ini kan menu yang sebelumnya, kita ganti, kita copy, href-nya kita ganti, jadi index page data guru, lalu tambah guru juga kita ganti, nah, seperti ini, lalu
data siswa, lalu yang terakhir tambah siswa. Nah, kalau kita save, lalu kita buka, nah seperti itu ya. Oke. Nah, ini kontennya sudah menyesuaikan ya. Kita lihat yang kita ubah lagi, copyright-nya yang paling bawah nih, copyright. Misalkan sekolah opsi BSD 2020 ya. Nah, kalau sudah ya berarti kita sudah bisa mengimplementasikan apa ya, atau template SB admin ya ke dalam website yang kita punya, seperti itu ya. Ini sudah masuk semua datanya, tinggal nanti di video selanjutnya kita merubah untuk page-nya master dari guru, yaitu data guru dan tambah guru ya. Ini kan masih pakai belum menggunakan CSS Bootstrap, masih pakai yang lama ya. Tabelnya juga belum terbentuk baik ya. Jadi kita merubah ini semua, menyesuaikannya. Jadi di pertemuan sekarang ini kita mempelajari bagaimana mengintegrasikan tampilan admin ya yang kita mau menggunakan template Bootstrap ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.